Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi bertemu di kelas biologi kita. Nah, jadi semoga kalian masih tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi hari ini kita sudah sampai di bab 4 ya. Kita akan membahas tentang zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika. Oke. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 poin ya. Nah, yang pertama, kita akan mengidentifikasi zat aditif, kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua itu mengidentifikasi zat psikotropika, dan yang ketiga mengidentifikasi zat adiktif. Jadi beda ya, zat aditif dengan zat adiktif. Nah, jadi kita bahas nanti 3 poin. Oke. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang zat aditif. Ya, apa itu zat aditif? Ya. Jadi zat aditif itu merupakan zat tambahan pada makanan atau zat yang dimasukkan atau zat yang ditambahkan ke dalam makanan ya, sebagai pewarna, sebagai pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama bisa untuk memperindah warna dari si makanan tersebut biar terlihat lebih menarik. Kemudian agar makanan itu tahan lama dan menjaga kestabilan makanan. Oke, menjaga kestabilan makanan. Nah, zat aditif ini berdasarkan sumbernya ya, dia dibedakan menjadi 2 jenis ya. Yang pertama ada namanya zat aditif alami. Nah, namanya alami berarti diperoleh dari alam tanpa dibuat oleh manusia gitu ya. Nah, contohnya ibu buat misalnya ada wortel dan kunyit. Nah, wortel dan kunyit ini dia berperan sebagai pemberi warna secara alami gitu ya, warna kuning. Kemudian ada gula dan madu ya, dia itu berfungsi sebagai pemberi rasa manis. Kemudian ada garam dan asam cuka sebagai pengawet makanan. Kemudian ada bawang putih dan cabai merah sebagai penyedap makanan gitu. Nah, kemudian ada zat aditif buatan ya, atau biasa disebut dengan sintesis. Nah, berarti kalau zat aditif buatan berarti dibuat oleh manusia gitu ya. Nah, ini nanti biasanya dikerjakan di laboratorium, di industri gitu. Nah, kemudian ini nanti terbuat dari bahan-bahan kimia gitu. Nah, contohnya itu ada buat misalnya si MSG. Nah, MSG itu yang biasa kita kenal sehari-hari itu zat micin gitu ya. Nah, dia berfungsi sebagai penyedap. Kemudian ada sakarin, nah dia berfungsi sebagai pemanis. Ada eritrosin, dia berfungsi sebagai pewarna makanan. Ada natrium benzoat, berfungsi sebagai pengawet dan lain-lain gitu. Bisa kamu lihat di buku kamu, masih banyak ya. Oke, nah yang selanjutnya kita akan membahas tentang nabza. Nah, nabza itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah narkotika. Ya, narkotika ini merupakan zat yang bila kita konsumsi dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, ya, mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan yang parah gitu. Nah, jadi ketergantungan itu artinya berarti kecanduan yang parah, ya. Nah, kemudian dia sebenarnya hampir sama ya sama psikotropika. Psikotropika juga bisa menyebabkan yang namanya kecanduan. Nah, jadi psikotropika ini merupakan zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat ya, dan merubah perilaku serta mental penggunanya. Nah, nanti kalau dia narkotika ya, dia lebih ke mengurangi rasa nyeri. Nah, sedangkan kalau nanti dia psikotropika, dia merubah perilaku serta mental penggunanya. Oke. Nah, yang ketiga ada namanya zat adiktif ya, berasal dari kata adiksi, berarti menyebabkan kecanduan. Nah, dia berfungsi sebagai zat yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi dapat menyebabkan kecanduan. Oke. Oke, kita lanjut. Kita membahas tentang zat psikotropika ya. Nah, zat psikotropika ini kita ini contohnya ada 3 jenis ya, atau contohnya ada 3 zat ya. Yang pertama ada namanya amfetamin. Nah, contohnya bisa kamu lihat seperti gambar yang di samping ya. Nah, dia bentuknya seperti obat-obatan ya. Nah, jadi nanti amfetamin ini dalam jangka pendek dia bisa menurunkan berat badan, bisa menyebabkan gelisah, mudah marah,
sulit tidur, dan mudah bingung. Oke. Nah, yang kedua ada namanya ekstasi ya. Gambarnya seperti ini. Nah, dia juga dalam bentuk seperti tablet ya, kayak obat-obatan juga. Nah, jadi dalam jangka pendek dia bisa menimbulkan perasaan fly ya, bergembira gitu, nggak ada beban. Nah, kemudian menimbulkan rasa cemas, mudah tersinggung, dan susah tidur. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya sabu-sabu ya, gambarnya seperti yang di samping juga berwarna putih. Nah, sabu-sabu ini dalam jangka pendek dia membuat melek ya, kemudian mata melek, kemudian meningkatkan kewaspadaan ya, kemudian tidak lelah dan kehilangan nafsu makan. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam jangka pendek, beberapa zat ini bisa memberikan keuntungan gitu ya. Penurunan berat badan misalnya, bergembira misalnya gitu. Nah, namun dia memiliki efek jangka panjang ya. Nah, efek jangka panjangnya itu adalah menyebabkan yang namanya kerusakan otak ya, menyebabkan paranoid, menjadi gila, yang pada akhirnya akan menimbulkan yang namanya kematian. Nah, jadi psikotropika ini pada akhirnya nanti ketika kita konsumsi, dia berakibat sangat fatal dalam kehidupan kita. Jadi sebaiknya ini dihindari gitu ya. Oke. Yang ketiga kita membahas tentang zat adiktif ya. Nah, zat adiktif ini juga ada beberapa contoh. Nah, yang pertama itu ada rokok ya. Rokok ini mengandung yang namanya nikotin. Nah, sebenarnya rokok mengandung banyak sekali zat racun, tetapi bahan utamanya itu adalah si nikotin. Nah, jadi si nikotin ini merupakan zat yang sangat beracun ya. Nah, kemudian dia mudah diserap lewat kulit ya. Dia nanti cirinya berwarna kuning. Nah, jadi 2 atau 3 tetes nikotin ini nanti bisa menyebabkan membunuh seseorang gitu. Artinya dia memang sangat-sangat beracun ya. Oke, yang kedua itu ada namanya si minuman keras ya. Minuman keras ini dia mengandung alkohol ya. Contohnya bir ya, bisa kamu lihat di gambar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kopi. Nah, kopi ini dia mengandung yang namanya kafein. Oke. Nah, jadi untuk pembahasan kita tentang zat adiktif dan psikotropika sudah selesai. Nah, jadi Ibu memberikan tugas. Nah, tugas kamu yang pertama itu adalah mengerjakan uji kompetensi 41 halaman 109, itu 5 soal. Kemudian yang kedua, mengerjakan uji kompetensi 42 halaman 115, 5 soal juga. Nah, jawabannya itu semua ada di buku ya. Jadi silahkan kamu kerjakan. Nah, jadi soalnya itu tidak perlu ditulis. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas di bab selanjutnya bab 5 tentang sistem peredaran darah. Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan harapan Ibu, anak-anak Ibu semuanya tetap semangat dalam belajar. Oke, sekian dan terima kasih.